小雨，帝释天追寻了16年的奇经，就是他了。小大人！好强的龙魂！ Halo YouTube, selamat datang kembali di MH Movie. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Donghua dengan judul Si Xingji. Di part sebelumnya telah diceritakan bahwa pasukan langit turun ke Istana Naga di Gunung Tianyu untuk mengambil objek yang mereka cari. Sang Raja Naga tidak mau memberikannya, sehingga terjadilah peperangan antara pasukan langit dan pasukan naga yang menyebabkan Raja Naga mati dalam pertarungan itu. Shao membawa Bailang dan Xiaoyu untuk menyelamatkan diri, namun sayangnya Shao terkena panah dari Jenderal Langit. Sebelumnya, mohon bantu channel ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi kami. Dalam usaha menyelamatkan diri, Shao terkena panah dari Jenderal Langit yang menyebabkan dia terluka dan terjatuh. Bailang tersadar dan berusaha membangunkan Xiaoyu yang dikira akan mati. Shao lalu mengatakan bahwa Xiaoyu belum mati, dia hanya tertidur. Shao lalu menunjukkan kepada Bailang wujud sejati dari Xiaoyu, yang ternyata Xiaoyu adalah kitab suci yang selama ini dicari oleh Kaisar Xitian. 寿大人，这才是他原来的样子。小雨。 Shao lalu menceritakan kepada Bailang bahwa penampilan Xiaoyu selama ini sengaja ditutup-tutupi demi menjaga kitab suci yang selama 16 tahun lalu dicari oleh Kaisar Xitian. Shao juga menceritakan bahwa dulu ada seorang manusia dan 3 iblis atau 3 siluman yang menerima perintah dari para dewa untuk mengambil kitab suci di barat. Mereka percaya bahwa membawa kitab suci kembali ke daratan akan membawa kesejahteraan bagi dunia. Setelah berhasil, mereka kemudian memberikan kitab suci itu kepada Kaisar Xitian, yang ternyata kitab suci itu kosong dan hanya berwujud nyala api. Menurut legenda, hanya mereka yang memiliki afinitas yang dapat melihat kebenaran nyala api itu, dan Kaisar Xitian ternyata tidak dapat melihatnya. Untungnya ada seorang dewa yang menyadari wajah asli dari Kaisar Xitian. Setelah pertempuran yang hebat, dewa itu datang ke Gunung Tianyu untuk meminta Raja Naga supaya melindungi kitab suci yang telah dia ambil dari Kaisar Xitian. Sejak saat itu, kitab suci tinggal di Gunung Tianyu. Dan setelah waktu yang lama, kitab suci itu dikultivasi sampai menjadi manusia dan jadilah Xiaoyu. 奇经修炼成人形，就是小雨。如果奇经落入他手，将会是众生的，而小雨也会永远消失。 Shao lalu memerintahkan Bailang untuk mengembalikan kitab suci itu sesegera mungkin ke Nirvana. 西天极乐，怎么去？ Shao memberitahu Bailang agar pergi ke kota Chang'an dan menemukan seseorang yang bernama Tang Sanzang, karena dialah yang membawa Xiaoyu ke daratan, dan hanya dia yang bisa membawa Xiaoyu kembali ke Nirvana. Tidak lama kemudian, salah satu pasukan Raja Langit menemukan mereka dan mengetahui bahwa kitab suci itu sekarang berada di tangan Bailang. 果然在这里。 奇经原来在你的里面。Shao lalu meminta Bailang untuk menggenggam tangannya dan mentransfer roh naganya ke dalam tubuh Bailang. Karena panah Jenderal Langit telah merusak saraf dan tulangnya, sehingga meskipun roh naganya kuat, tapi tubuhnya tidak akan kuat menahan luka. 圣大人，不要，我会死的。白狼，就用你的实力
人的龙魂。 Pasukan langit lalu menyerang Bailang untuk merebut kitab suci darinya dan membuat Bailang tersegel dalam pagoda emasnya. 等我！这小妖力道越来越猛了。没妖核，谁的无邪精髓？强的龙魂，刀！冲上！松草，松草！ Pasukan langit itu lalu mengeluarkan jurus burung telepati untuk mengirim pesan kepada pasukan surgawi dan memberitahu lokasi kitab suci itu berada. Tiba-tiba ada sebuah pedang yang datang dan melukai pasukan langit itu. Ternyata pedang itu berasal dari bangsa Ashura yang merupakan musuh terbesar dari pasukan langit. 看着你死！阿修罗族怎么会？地盘！南有天中的宿敌，寿大人，我是随随大想借阿修罗的力量，救我！ Raja Ashura lalu memerintahkan Bailang untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang sampai berhasil melewati rawa gelap. Dan film pun bersambung. Cukup sekian untuk episode kali ini. Di part selanjutnya kita akan melihat Bailang pergi ke kota Zhang'an untuk mencari Tang Sanzang. Namun ternyata pasukan langit bawahan Kaisar Sitian juga datang ke kota itu untuk merebut kitab suci dari tangan Bailang. Cerita selengkapnya akan kita bahas di video berikutnya. Makanya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat pemberitahuan ketika kami melanjutkan cerita Donghua ini. Terima kasih. 把结晶交出来，否则饶不起！试试这个怎么样？灭了你，转轮印！